pertama kali Alip John jual lukisan tuh lukisannya ini? Ini. Oke. Nah, ini bayarnya cash sama skateboard. Balik lagi sama saya, Dea Nugrah, di program Satu Rumah Satu Lukisan dari Artopologi. Hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi rumah seorang pebisnis yang punya reputasi besar dan latar belakang pengalaman yang sangat panjang di dunia teknologi, khususnya teknologi digital di Indonesia. Langsung aja kita samperin tuan rumahnya, Mas Nanda Events. Let's go. Mas! Halo. Apa kabar, Mas? Baik, Terima alhamdulillah. kasih udah mau dikunjungi nih rumahnya. Thank you for coming. Dengan senang hati. Jadi kita boleh langsung? Oke. Mari. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol yang panjang, Mas, mungkin buat perkenalan, Mas Nanda bisa ceritain mungkin favoritnya Mas Nanda atau favoritnya istri, kayak kenapa milih karya ini dan kenapa menempatkannya di ruangan ini. Sebenarnya pemilihan lukisan kalau kita itu art itu bukan, ya kalau orang kan banyak yang investment gitu ya. Oke. Atau memang ya karena pelukisnya terkenal atau gimana gitu. Jadi ya buat ibaratnya buat agak-agak flexing gitu. Iya. Kalau kita tuh lebih ke secara estetik sih, ya kan. The beauty of the art itself gitu. Ya, dan kebetulan kalau kita bisa kenal sama pelukisnya itu lebih baik lagi karena kita jadinya tahu kan kenapa dia melukis itu gitu loh. Oke. Ya kan. Ya adalah beberapa nanti yang kita bisa bahas gitu. Oke. Tapi kalau di rumah ini nggak ada satu benang merah gitu. Oh lukisannya tipenya begini gitu, nggak ada gitu. Kan ada orang yang satu tipe semua ada temen yang mungkin senangnya landscape semua di rumahnya gitu. Kalau Mas Nanda dan istri selama suka Ngacak aja langsung udah, ya. ngacak aja. Tapi itu yang penting menarik banget tuh, Mas. Dari masuk langsung kelihatan karya siapa itu, Mas ya? itu Pak Wira dari Bali, ya kan. Terus dia seneng banget lukisannya karena ya ada sebuah kayak konflik gitu di dalam, Iya, benar. di dalam itu. Dan dia menceritakan, kebetulan bukan gue yang diceritain, jadi Itu kata yang bagus ya, menggambarkan itu konflik. iya, konflik ya kan. Jadi memang itu perubahan dari gaya dia sebelumnya ke gaya dia yang baru gitu. Menarik ya. Kalau misalnya kita ngelihat lukisan Bali itu kan yang secara tradisional memang Mungkin lebih kayak gini gitu kan. atau kalau dia yang modelnya banyak kayak gitu memang ada tuh, Mas, yang kayak semua objek di dalamnya ukurannya sama. Kayak berebut menonjol gitu kan. Iya. Nah, ini tetap gitu tapi approach-nya fresh banget gitu. Iya. Kalau favoritnya Mas Nanda sendiri yang mana? Waduh. Dari sekian banyak. Favorit mungkin yang ada ceritanya ya. Itu ada di atas sih. Itu dari Yuki, ya kan. Apakah boleh ditunjukkan? Boleh banget. Ini ceritanya juga menarik, bro. Dia tuh layering gitu, ya kan. Dan lo bisa nggak nyari burung, Iya. nyari binatang, nyari buah, ada mata gitu. Iya, ya, ada objek-objek tersembunyi. Iya, ada Depan. ulet, ya Iya. kan. Jadi ada ular gitu. Nah, lu bisa spend berjam-jam ngelihat ini gitu Mandangin. untuk nyari ada apa aja nih objek di dalam sini gitu kan. Dan ceritanya lucu. Ini Mang istri tuh seneng banget sama lukisan Yuki. Satu hari dia mau ngejual lukisannya dia semua, tapi dia kayak ada semacam kayak social eksperimen gitu. Oke. Jadi lukisannya ada harganya, tapi harganya itu ditukarkan oleh sebuah barang. Nah, ini kebetulan waktu itu Apple Watch. Oke. Ada yang seri itu tukeran sama laptop gitu. Jadi dia ada keperluan, jadi dia Langsung ngejualnya ke ke barter barang, ya? barter ke barang gitu. Jadi itu lumayan interesting sih. Iya, unik ya. Ini salah satu my favorite lah ya. Cakep sih. Cuman ya karena kita kanvasnya agak limited, jadi kita pindah-pindahin aja gitu. Oh, jadi memang sering ditukar-tukar posisi. Tukar-tukar. Yang mana yang lagi ini aja gitu. Ini juga kemarin storage kan, di storage di atas baru diturunin. Oh, ini Alip John ya? Ya, ini lukisannya dia yang pertama kali dia jual. Oh, jadi pertama kali Alip John jual lukisan tuh lukisannya ini? Ini. Oke. Dari waktu itu tuh lucu juga, gue ngelihat postingannya temen, lagi ada ininya Alip John di Hotel Monopoly. Terus gue kontak temen gue, dia nyariin nomor manajernya,
gue kontak manajernya nggak dijawab, terus keponakan gue tiba-tiba posting juga ada di situ juga gitu. Terus udah gitu kontak ponakan ngasih nomornya Alip John. Nah, ini bayarnya cash sama skateboard. Jadi memang ya mungkin lebih filosofinya ya kayak it's also trying to help the up and coming artist ya kan. Ya itu menarik ya, interaksi sama artisnya tuh bisa Dan gue deket banget gitu loh sama okay. sama Yuki, sama Alip John, Acil gitu-gitu tuh deket gitu. Hubungannya jadi lebih dari sekedar kolektor dengan artis ya, malah temenan. Ya lebih karena ujungnya kita tuh kita tahu apa yang ada di dalam hatinya dia pada saat dia ngelukis itu gitu. Kita pengen tahu itunya gitu loh, story-nya justru storytellingnya itu yang lebih luar biasa kan, dan itu akan elevate your senses pada saat kita ngelihat lukisannya juga gitu. Ketika kita tahu ceritanya jadi dapat nilai lebih ya. Iya. And then you appreciate it more lah jadinya. Menarik. Kalau istri favoritnya yang mana mas? Istri itu favoritnya di bawah dia. Terus lagi berarti ini salah satu favoritnya istri sih, Mas Iwan. Oh ada yang kecil nih. Papeo, Mas Iwan. Ya ada 2, ini pensil 3 di kertas? Iya. Oh bagus. Iya. Mas Iwan dia tuh seneng banget, cuman tadi gue juga sempat cerita gitu loh, lagi pas dulu lagi ada apa ya lebih lah ya, ada rezeki pengen beli lukisannya Mas Iwan, tiap kali datang ke art show-nya dia udah kejual. Jadi belum pernah rezeki. Iya ya, ada faktor begitu juga ya mas. Ada. Jodoh lah, kayak jodoh-jodohan ya. Iya. Kalau ini si Acil, ini juga story-nya lucu. Dia female heroes. Oh seri. Tadinya mestinya 4, tapi 2 udah kebeli, kita beli 2 lagi, yang 2 lagi. Waktu itu dia bawa ini pameran di Jepang. Oke. Dibawa balik. Dia capek-capek angkut ke sana. Dia bawa balik si Acil. Yang beli teman sendiri. Tapi ceritanya bagus karena emang dia itu sangat cinta sama ibunya dan melihat ibunya itu sebagai hero di hidupnya dia. Jadi dia melukiskan satu seri female heroes. Ngemodel ibunya. Model dari ibunya gitu. Ini watercolor ya mas ya? Iya. Cakep ya. Amazing. Ini figurnya rada-rada mirip istrinya juga. Iya benar. Ini juga Alip John juga, tapi ini waktu itu dia painting buat gue. Oh, commission. Commission. Jadi that's supposed to be me lah gitu. Bedanya apa mas? Pengalamannya ketika Mas Nanda beli karya yang udah jadi sama yang commission? Kalau commission itu kan ibaratnya kayak dia tuh harus tahu kita, ya kan? Dia tuh harus tahu kita dan dia mempersonifikasikan kita kepada sebuah lukisan. Ini dia lakukan dalam waktu 2-3 jam. Oh, live karena painting. Udah akrab. Live painting waktu itu. Oke. Ya kan? Jadi ya bedanya di situ sih. Kalau misalnya itu kita tahu bahwa what is he trying to do karena dia mempersonifikasikan kita di dalam sebuah lukisan. Kalau yang dia painting sendiri itu ceritanya dia, ini ceritanya kita yang lewat mediumnya dia, dari gitu. persepsinya dia gitu, ya kan? Ada deg-degannya gitu nggak sih mas, pas ngelihat, apalagi live ya? Ada. Ya ini banyak yang gue sering ngomong ke dia gitu, yang kenapa ya, no reason gitu, ya kan? Jadi dia tulis no reason gitu, ya kan? You don't have to have a reason to like something, you don't have to have a reason to love something, ya kan? Ya, lu bisa tanpa ada reason apapun lo bisa gitu. Ya, intuitif aja gitu ya langsung. You love God. Do you need a reason to love God? You don't, right? Ya kan? Ini si Acil juga. Oh iya, ini Mas Acil juga ya. Sini mas. Gambar ini ya, siluman-siluman Jepang. Iya. Ini gue demen banget sih sama gayanya dia tuh, animenya dia tuh keren banget. Iya. Terasa familiar ya. Tapi kalau gue kagum gitu loh sama orang yang, walaupun gue juga orang artistik juga, bini gue juga ya artistik juga, tapi kita tuh punya kekaguman tersendiri dengan orang yang memang bisa gitu loh menuangkan ininya dia terhadap sebuah kanvas atau sebuah artwork gitu, ya kan. Spesifiknya tuh kekagumannya tuh kayak gimana mas? Yang Mas Anda rasain? Lebih ke the process of translation gitu loh.
feelingnya dia, emosinya dia, terus ya imajinasinya dia gitu loh. Translating that into canvas, into sebuah drawing gitu ya kan, sebuah piece of art gitu. Itu tuh luar biasa sih menurut gue. Not everybody can do it ya. Kalau everybody can do it, we'll all be artists gitu kan. Kita semuanya jadi pelukis. Dan walaupun gue juga pengen mencoba gitu, tapi kayak aduh ini ada some kind of block lah ya. Ya kan. Kita nggak punya bagian dari otak kita tuh yang bisa melakukan itu gitu. Nggak semuanya bisa. Sebagaimana nggak semua orang bisa jadi seniman, nggak semua orang juga bisa jadi kolektor. Iya, well that's true. Yeah. Dan juga ini ya, honestly kita tuh nggak pernah kayak beli yang master apa gitu yang old master gitu ya. Kita belum sanggup lah ya, belum bisa. Kalau misalnya dibilang mau, tapi poinnya apa? Iya kan, poinnya apa? Kalau misalnya kita one day, kita punya ada yang nawarin billions of dollars gitu. Avandi nih Mas Nanda gitu. Ya kalau kita nggak suka gitu loh. Ya kan? It's not about the investment value, it's not about the flexing value bahwa kita punya sebuah master. Menarik Tapi that's not the point. In enjoying art tuh that's not the point. Buat gue tuh bukan itu gitu loh. Ini sangat menarik sebenarnya, keluar dari mulut Mas Nanda gitu sebagai orang yang savvy banget soal investment, soal hal-hal kayak gitu, tapi ketika berurusan dengan seni malah kayak wah dilupakan aja itu gitu. Iya. Kita nggak pernah mikirin oh ya itu berapa, terus nanti bakalan jadi berapa gitu, nggak. Kalau misalnya iya ya mungkin kan orang ngelihatnya cuma sebagai komoditi. Jadi ya, and that you see that at the moment ya kan, kayak di lelang Sotheby's, Christie's dan lain sebagainya. Lukisan master kemarin ada satu batch Rockefeller yang dijual ya kan, berapa ratus, $850 juta ya kan, total koleksinya gitu. Yang beli ya udah pasti bukan orang biasa gitu loh, dan itu juga dia beli buat investment gitu loh, bukan dia beli karena suka, karena dia yang it's beautiful gitu ya kan. Mungkin dia cuman ya taruh di ininya dia, di studinya dia atau di mana gitu, tapi ya it's an investment value. Bahkan banyak painting itu yang dibeli sama bilioner itu nggak pernah dipajang. Nggak dilihat pun juga enggak, karena itu ada yang namanya bonded warehouse untuk nyimpen ya kan, biar mereka nggak kena pajak dan lain sebagainya, itu ada. Jadi it's sad kalau kayak gitu, it's sad. Kayak beli mobil sport harganya jutaan dolar atau ratusan ribu dolar terus nggak pernah dipakai, nggak fungsional. Ya lu beli sesuatu kan to enjoy it gitu. We buy the art to enjoy it because we love the beauty of it, not because of the investment value of it. Dan satu lagi ya, kita sebisa mungkin ngebantu artis-artis, pelukis-pelukis muda, up and coming di Indonesia gitu. Berteman sama mereka, pengen tahu kalau Acil memang kita kerja bareng gitu kan. Alip John we know his story from beginning till now gitu, karena ya kita deket gitu sama dia. Yuki juga sama gitu ya kan. Jadi it's nice to have that relationship sama para pelukis para artisnya gitu. Sejak kapan sih Mas mulai? Sejak punya duit bro. Kalau lagi nggak punya duit nggak beli art gitu kan. Tapi kalau lagi ada ya kita juga ya kanvasnya udah keisi semua lah gitu. Jadi agak susah juga gitu kalau misalnya mau beli lagi. Tapi ya waktu itu memang saat kita lagi ada rezeki, setiap kali ada rezeki, salah satu yang item kita itu adalah ya selain zakat ya, sedekah, tapi kita juga coba untuk beli at least one art. Berarti kalau di pair-nya sama zakat dan sedekah terhitung wajib ini berarti ya? Iya, terhitung wajib. Ya kita udah mungkin been 2 years lah ya, karena memang ekonomi lagi kurang baik ya. Tapi ya it's been 2 years, tapi sebelumnya kita at least a year, once a year kita beli. It doesn't have to be, ya kita beli yang masih belasan juta lah bro. Ya kan? Tapi at least komitmennya tuh serius gitu ya. Iya.
Dan emang we buy to enjoy. Iya. Ya, itu salah satunya ya si Itu karya siapa tuh Mas? Wenas. Oh, oke. Kalau ini emang ayam jago Ayam nih, jantan ya. pas kita lihat kayak wah gila sih, ya kan? Itu stroke-nya, brush stroke-nya itu kalau lo lihat gitu ya kan? Gue kadang-kadang kan gue duduk di sini gitu, gue ngeliatin mantengin gitu. ininya, strokes-nya. Brush stroke-nya gitu loh. Ini dia gimana ya brush stroke-nya gitu kan? Kayak lo ngebayangin gitu loh. Akhirnya ya pengen tahu gitu kan prosesnya dia tuh apa. Kalau dilihat emang bener nih kayak kata Mas Nanda tadi ya, tiap lukisan tuh nggak ada yang stylenya harus sama gitu, bebas aja. Bebas aja gitu, bener. Bahkan juga anakku juga ada di kamarnya dia gitu, cuman kamarnya berantakan banget jadi gue nggak mau buka. Belum diberesin. Ada gayanya kita semuanya sukanya tuh beda-beda gitu loh. Tapi gimana caranya juga ya bagian dari ya dunia ini kan ya we're all very different lah ya. Yep. Ya kan? Dan kita juga from different races, different backgrounds. Tapi kan we need everybody needs to get along. Yeah. It brings peace, it's harmonious gitu loh. Ya kan? Different styles, different thinking dan lain sebagainya. Ya, you put it in one place. How do you make it work? Ya kan? That's how you harmonize. Ya kan? Menarik. Oke, sebelum kita masuk ke sesi perbincangan yang lebih panjang, podcast, aku mau tanya satu lagi. Ada nggak satu karya atau satu seniman impian yang Mas Nanda yang karyanya pengen dikoleksi, tapi belum kesampaian? Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin house tour di rumahnya Mas Nanda Events. Jangan lupa nonton episode berikutnya, obrolan kami yang tentunya lebih panjang dan lebih mendalam soal kecintaan beliau terhadap karya seni, khususnya yang dihasilkan oleh seniman-seniman muda bertalenta dari Indonesia. Sampai ketemu.